Sebenarnya Menteri Agama tidak boleh asal coret-coret begitu saja. Sebab aturan pendirian rumah ibadah itu sebenarnya kesepakatan dari majelis-majelis agama. Kesepakatan itu dibuat bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi prosesnya tidak begitu saja terjadi. Dan kesepakatan itu dibuat selama 4 bulan dalam 11 kali pertemuan. Saya yang ikut melahirkan itu. Dari hasil diskusi-diskusi itulah terjadilah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Jadi ada asbabun nuzulnya. Mengapa peraturan itu ada? Nah, jangan kemudian kesepakatan terus dihapus begitu saja, dicoret begitu saja, diganti begitu saja. Saya kira itu harus ada, dilihat dulu sebabnya, untuk apa, kenapa terjadi peraturan itu, ada sebab-sebabnya, dan untuk apa peraturan itu dibuat. Dan mendengarkan banyak pendapat dari mereka yang terlibat pada waktu itu. Saya kira pemerintah sekarang sedang merumuskan peraturan mendirikan rumah ibadah yang mempermudah peraturan sebelumnya. Tetap diatur, tetapi bagaimana peraturan ini bisa mempermudah setiap umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau ada kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi satu ragam saja, itu sama artinya dia ingin menghancurkan Indonesia. Siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia, kita sekali lagi sebagai pemilik saham atas negeri ini harus yang pertama kali melawan mereka. Oleh karena itu, saya juga merasakan sekaligus ingin meminta maaf dalam kesempatan yang baik ini. Di beberapa tempat masih muncul beberapa penolakan pendirian tempat ibadah, terutama untuk saudara-saudara saya umat Kristiani. Saya minta maaf. Mungkin yang sedang melarang-larang itu, yang tidak ingin tempat ibadah berdiri, pikniknya kurang jauh. Belajar dari guru yang salah. Kita maklumi, itu saudara kita yang sedang tersesat, dan mari kita tunjukkan ke jalan yang benar. Kami pemerintah sedang berusaha, sedang merumuskan sebuah peraturan. Banyak kritik memang, banyak masukan tentang peraturan pendirian rumah ibadah. Sebagian saudara-saudara kita minta agar peraturan pendirian rumah ibadah dicabut saja, karena ini akan mempersulit umat untuk mendirikan tempat ibadah. Di sisi yang lain, ada yang minta, udah biarkan saja. Itu penting. Kami pemerintah mengambil jalan di antara keduanya. Bapak Ibu sekalian, logika dasar yang kami gunakan bahwa negeri ini harus memiliki aturan. Tidak boleh negeri ini tidak memiliki aturan. Pencabutan peraturan pendirian rumah ibadah itu kalau kita renungkan, sebagaimana tadi Pendeta Jeki juga sampaikan, kita ini harus merenung. Kita merenungkan sedikit saja. Kalau tidak ada peraturan mendirikan rumah ibadah, maka di mana satu agama mayoritas, ya, itu nanti isinya di tempat itu ya rumah ibadah agama itu saja. Sebut misalnya di Jawa Barat ini mayoritas Muslim. Kalau tidak ada aturan pendirian rumah ibadah, maka di sepanjang jalan, di sepanjang wilayah satu daerah itu, sepanjang mata kita memandang, yang ada hanya rumah ibadah umat Islam saja. Sebaliknya nanti di Sulawesi Utara yang mayoritas umat Kristiani di sana, maka yang kita lihat sepanjang jalan, sepanjang mata kita memandang ya hanya gereja saja. Dan ini Bapak Ibu sekalian sama sekali tidak mencerminkan kebinekaan
tidak mencerminkan keindonesiaan dan tidak mencerminkan takdir kita sebagai sebuah bangsa yang memang beragam. Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang merumuskan peraturan mendirikan rumah ibadah yang mempermudah peraturan sebelumnya. Tetap diatur, tetapi bagaimana peraturan ini bisa mempermudah setiap umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Peraturan yang lama, Bapak Ibu sekalian, untuk mendirikan rumah ibadah itu ada 2 rekomendasi yang harus dipenuhi. 1 rekomendasi dari FKUB, yang kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Di peraturan yang baru kami usulkan kepada Presiden agar pendirian rumah ibadah itu hanya cukup 1 rekomendasi saja, tidak perlu ada rekomendasi FKUB, cukup rekomendasi dari Kementerian Agama saja. Karena kami memahami betul dari beberapa persoalan yang muncul dari pendirian rumah ibadah ini, kebanyakan itu karena rekomendasi dari FKUB tidak keluar, sehingga pemerintah daerah tidak berani memberikan izin IMB bagi rumah ibadah. Nah, ini kita buat sedemikian rupa sehingga aturan tetap ada, tetapi aturan ini mempermudah, tidak mempersulit seperti sekarang. Nah, kepada saudara-saudara umat Kristiani, saya mohon doa agar peraturan ini segera terbit dan kita hidup beragama di bangsa yang majemuk, di bangsa yang berbineka ini juga semakin tenang dalam menjalankan keyakinan kita. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita, selain sebagai rumah besar, selain kita memiliki saham atas negeri ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan Indonesia ini sebagai martabat kita semua. Kalau kita memiliki martabat, martabat kita ini diganggu, martabat kita ini diinjak-injak oleh yang lain, maka tidak ada pilihan buat kita selain melawan itu. Jadi kalau ada yang ingin merusak atau mengganggu martabat kita yang namanya Indonesia, mari kita bersama-sama melawannya. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli. Kalau yang mengganggu martabat kita sebagai sebuah bangsa ini agama tertentu, sudah nggak peduli. Kalau mengganggu Islam ya kita lawan sama-sama, kalau mengganggu Kristen kita lawan sama, karena ini martabat kita Indonesia ini. Indonesia beragam, Indonesia beragam, dan keberagaman itu adalah kekuatan bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, dan seterusnya. Mari kita jaga bersama-sama. Saya yakin jika kita semua yang ada di sini memiliki keyakinan yang sama atas martabat kita sebagai sebuah bangsa, maka Indonesia akan baik-baik saja, siapapun yang akan memimpin nanti. Shalom teman-teman semua, itulah video yang kita dengarkan dari Wakil Presiden Maruf Amin, dan juga bagaimana kemarin Menteri Agama itu memberikan tanggapannya terkait pembubaran ibadah dan juga penolakan ya rumah ibadah atau pembangunan rumah ibadah, karena sangat sulit sekali bagi umat Kristen untuk mendirikan rumah ibadah akhir-akhir ini. Kenapa? Karena harus dipenuhi semua persyaratan yang sudah disepakati. Nah teman-teman, oleh karena itu Menteri Agama dia memiliki wacana ya untuk meniadakan salah satu aturan itu, yaitu termasuk rekomendasi dari FKUB, dan dia mengatakan bahwa kalau mendirikan rumah ibadah cukup 1 rekomendasi dari Menteri Agama saja, tidak ada yang lain, tidak perlu yang lain. Nah teman-teman, menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Menteri Agama itu memberikan keringanan ya,
memberikan kemudahan bagi umat Kristen untuk bisa mendirikan rumah ibadah yang dimana selama ini ribut sana ribut sini hanya karena umat Kristen sulit sekali untuk mendapatkan izin pembangunan rumah ibadah, dan itulah yang sering terjadi. Terjadi demo, terjadi persekusi, terjadi pembubaran, yang dipersoalkan di situ izinnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya Menteri Agama itu memberikan kemudahan itu supaya kita memiliki hak yang sama ya, hak masing-masing setiap keyakinan untuk bisa berhak mendirikan rumah ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Dan itu sesuai dengan yang berlaku di Undang-Undang 1945 itu, bahwa memang hukum itu sudah melindungi hak kita untuk beribadah. Nah, teman-teman, kalau Maruf Amin, Wakil Presiden, mungkin mengkomentari terkait apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ini, menurut saya dia memang, menurut saya ya, ini tidak membiarkan banyak rumah ibadah umat Kristen, dan ini sangat mempersulit sekali. Dan kiranya pemerintah ya, khususnya Presiden Joko Widodo bisa menyepakati apa yang menjadi rencana atau wacana dari Menteri Agama terkait memberikan kemudahan bagi kaum minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Karena saya yakin dengan demikian kita pun punya hak masing-masing, dan kita memiliki ketenangan, kenyamanan masing-masing setiap kita ketika kita mendirikan rumah ibadah itu dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya kerukunan beragama di Indonesia ini selalu terjaga, toleransi selalu terjaga. Jangan sampai ada oknum-oknum pemerintah yang main di belakang atau yang memang sengaja ya membiarkan terjadi keributan terus antar umat beragama ini. Nah, teman-teman, itulah yang kita jaga, kesatuan kita, dan kiranya ini tetap kita bersama dalam membangun bangsa dan negara kita. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.